Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disapa berdoa dulu. Beduk sabrang siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, istimewa, sangat bahagia. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah istimewa sangat bahagia. Semangat sehat, Ki? Sehat. Gak ada yang sakit, Ki? Gak ada. Karena kesehatan itu adalah rezeki yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Coba kalian kalau sakit, enak gak makan? Gak enak. Walaupun itu sate. Siapa yang suka sate? Semuanya suka. Pak Aris juga suka, ya. Gak enak, ya. Kalau sakit itu gak enak ketika makan apapun. Makanya kalau kita mendapat kesehatan harus kita syukuri. Kira-kira dengan apa mensyukurinya? Kalau dengan perbuatan berbanyak ibadah, sholat, mengaji. Siap untuk mengaji? Siap. Hari ini masuk semuanya? Gak ada yang izin ya? Lengkap ya? Lengkap semuanya? Oke, nanti saya tulis di absen. Lengkap semuanya berarti. Oke, alhamdulillah. Mau saya ajak nyanyi? Mau. 1, 2, 3. Kukutusan Suatu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Quran bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ya suaranya tambah semangat yuk. Ku Cinta Umi, ku cinta Ami, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Ami, ku harap bersama
menyanyi yang pastinya sudah senang toh? Senang? Senang? Senang semangat gitu. Kalau sudah semangat sudah menyanyi tentang Al-Quran, ya kita masuk mulai ke pembelajaran. Tapi bentar dulu. Oke, dengarkan Pak. Pernah nggak kalian semua itu melihat teman yang berbeda suku, warna kulitnya itu beda, terus bahasanya juga beda? Punya teman seperti itu nggak? Punya ya? Punya ya? Kalau punya, bagaimana perasaan kalian ketika berteman dengan mereka yang berbeda kulit? Senang? Kita senang? Gak punya perasaan gimana? Iya ya? Oke, bagus, luar biasa. Terus, kenapa tuh Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda? Berbeda-beda bangsa, beda-beda suku, beda kulit. Apa? Supaya apa? Yang keras. Itu terus apa kira-kira ya yang membuat seseorang mulia di sisi Allah? Apakah hartanya? Apakah keturunannya? Apakah akhlaknya? Ya, ketakwaannya berarti kan akhlaknya. Semua manusia di sisi Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya, akhlaknya. Ini dengan ini kelihatannya beda, tapi di sisi Allah sama. Yang membedakan adalah akhlak mereka. Ngerti? Paham? Oke. Terus kalau kita ingin dekat dengan Allah, kira-kira sikap apa yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari? Terutama kepada sesama. Baik, bersama, pintar, toleransi kepada sesama, nggak membeda-bedakan, ya, nggak membeda-bedakan baik itu agamanya Kristen, agamanya apalah, tidak membeda-bedakan, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Terus kira-kira bagaimana cara kita itu menjaga persatuan dan saling menghargai perbedaan di sekolah? Gimana? Hah? Apa? Bersama, tiket mungkin. Oke, terus apa lagi? Ya, menjaga lisan, tidak mengejek. Itu menjaga persatuan, tidak mengejek, tidak mengolok-olok. Hah? Oh, di situ intinya tidak mengejek sama teman. Nah, semua yang sampean jawab tadi itu nanti akan dibahas dalam isi pokok surat Al-Hujurat ayat 3. Sebelum masuk ke pembahasan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Lebih dahulu sampai harus bisa membaca, menulis, dan menghafal. Siap? Siap. Oke, semuanya luar biasa. Nah, sampean ke sekolah itu harus tahu tujuannya dulu. Kira-kira tujuannya apa sih kita sekolah itu? Cari jajan apa cari bendulanan karo koncone tok? Cari ilmu. Nah, pertemuan pada hari ini sampai harus tahu tujuannya mencari ilmu di mapel pendidikan agama. Ya, pada pertemuan hari ini apa tujuannya? Yaitu nanti sampai harus bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Dengan apa? Tartil. Yang kedua tujuannya ini sampai harus bisa menunjukkan bisa menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Selanjutnya, sampai juga bisa menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah mempelajari itu, setelah mencapai tujuan itu tadi membaca, menulis, menghafal,
Selanjutnya tujuannya rangkaian harus bisa membiasakan membaca Al-Quran dengan apa? Tartil. Dengan apa, Lukman? Tartil. Oke? Kalau sudah mengetahui tujuan-tujuannya tadi untuk pembelajaran pada pertemuan ini, selanjutnya coba dilihat itu gambar apa? Orang mengaji. Apakah kalian juga pernah seperti gambar ini? Siapa yang pernah, teman? Coba pernah? Coba di depan diceritakan tentang seperti gambar itu. Coba maju. Ayo diceritakan. Katanya pernah tadi, ayo coba ceritakan. Sini. Nah, ceritakan. Kamu di rumah ngaji enggak? Silakan diceritakan juga. Ya. Sangat senang mengaji. Terus banyak teman. Ya. Terus yang pastinya bisa membaca? Bisa? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dapa. Bagus. Nanti sudah diberi motivasi mengaji di rumah sama temanmu. Ya kan? Sekarang juga masih diberi motivasi juga. Kalau sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu huruf. Ya, satu huruf, satu kebaikan. Harap 1000 huruf, berarti 1000 kebaikan. Enak loh, membaca, menyenangkan membaca Al-Quran. Tertarik untuk membaca Al-Quran. Kalau tertarik untuk membaca Al-Quran, pada hari ini saya ajarkan untuk cinta membaca Al-Quran. Pertama nanti adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan, itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Saya putarkan dulu videonya tentang membaca Quran surat Al-Hujurat. Kalau nanti didengarkan, disimak ya, karena setelah itu nanti yang pastinya akan saya nilai untuk membaca satu persatu. Dan nanti juga sampai akan tugas untuk mencari tajwidnya yang ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siap? Oke, dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Kita baca bersama-sama. Itu di bukunya juga ada, silahkan dibuka. Ya, dibuka bukunya tuh. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah? Oke. Nanti ditirukan nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ayo. Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Alimun khabir. Sebelum maju nanti ya, Pak Aris akan menjelaskan dulu tentang tajwidnya. Itu kok ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. Hijau bukan hitam. Hijau itu tajwidnya. Contoh ini lihat yang berwarna biru, ya itu bacaan mat. Apa Pak Mat itu panjang. Terus yang merah itu ada nun di tasjid. Itu namanya gunda. Sebenarnya tidak cuma nun di tasjid, mim di tasjid itu juga guna. Paham? Oke. Ya kok ada yang hijau? Itu yang hijau kof disukun. Itu adalah salah satu huruf dari qalqalah. Ngerti huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu ada 5. Apa saja? Ba, ba, jim, dal, to, o. Silakan membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Yuk, maju. Mulai dari Roman. Yuk dibaca surat Al-Hujurat ayat di bawah, kemudian dibaca di depan. Yang keras temannya biar mendengarkan. Bagus, luar biasa, tepuk tangan. Oke, pembacanya satu-satu sudah selesai, luar biasa. Semuanya bisa membaca dengan lancar, ya, luar biasa. Sekarang tadi kan sudah Pak Aris ajarkan tentang tajwid. Sekarang sampai semua cari tajwidnya yang ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Bisa didiskusikan bersama kelompok. Ya, silakan. 13 sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah berarti kelompok memaparkan hasil dari kelompoknya itu, ya, yang hasil dari diskusinya tadi. Dimulai dari kelompok sini dulu. Coba ya dibacakan untuk kelompok yang lain. Nah, itu nih sudah saya kasihkan lagi
lembar penilaian ya antar kelompok. Silakan nanti kelompok yang memaparkan, kelompok yang lain menilai. Siap? Siap. Oke, monggo bacakan. Yang kencang. Ya bacaan lat, nah bacaan golkola, an-nasu bacaan munir. Oke, alhamdulillah semuanya tadi setiap kelompok, semua kelompok sudah memaparkan hasil kerjanya ya. Sekarang sampean tolong tuliskan di lembar kerja itu yang kedua ya. Dituliskan cara langkah atau yang harus dilakukan biar bisa menulis dengan benar dan rapi. Ya, bacakan apa yang harus dilakukan. Coba. Kalian lakukan supaya bisa menulis benar dan rapi. Apa? Ayo. 1. Memahami ayat yang akan ditulis. Oke. Yang terdiri dulu. 3. Meletakkan harakat yang benar. 4. Latihan rutin. Oke. Udah. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan. Sekarang mari kita belajar cara menulis yang benar. Ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, cara menulis huruf Al-Quran yaitu dimulai dari kanan ke kiri. Nah, kemudian memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, atau di bawah. Oke? Bagaimana maksudnya? Nah, ini ro itu yang atas, ro bagian yang atas itu di atas garis. Kan di buku tulismu ada garisnya. Ya toh? Nah, yang bawah bagian kaki di bawah garis. Terus sin. Nah, sin itu ya. Bagian tiganya itu, nah ini tiga, seperti huruf tiga di menghadap ke atas, itu di atas garis. Terus perutnya di bawah ya garis. Nah, itu cara penulisan yang kedua agar bisa benar dan rapi. Seperti huruf jim juga, ya. Huruf jim. Nah, huruf jim itu kepalanya itu di atas garis dan apa? Perutnya di bawah garis. Paham? Oke. Selanjutnya memperhatikan penulisan ya harokatnya. Al-Fatihah itu letaknya ada di atas huruf. Kalau kasroh berarti di bawah huruf. Domah di atas huruf. Di atas dan di bawahnya. Nggak boleh sampai di tengah-tengah huruf. Nah, itu malah salah. Oke, kalau sudah memahami cara menulis huruf Al-Quran dengan benar, saatnya silahkan mengerjakan menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya di lembar kerja yang saya berikan. Tulis dengan benar dan apa yang Pak Nur? Rapi. Gimana? Sudah tepat tidak? Sudah. Oke, mudah ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai dikumpulkan satu kelompok dulu, nanti yang mengumpulkan ke depan satu orang saja ya. Silakan dikumpulkan jadi satu. Nanti saya nilai ya. Sekarang saatnya pembelajaran selanjutnya yaitu adalah menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Tertarik untuk menghafalnya? Ya. Siap menghafal? Caranya gimana agar mudah menghafalnya? Dibaca sedikit-sedikit 10 sampai 20 kali biar cepat hafal. Ya, harus sabar dulu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sampai situ dulu. Nah, diulang-ulang 10 sampai 20 kali. Pak, kok banyak? Saya 5 kali sudah hafal, malah bagus. Ya. Kalau belum apa diulang lagi sedikit-sedikit. Lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sampai hafal. Terus juga selanjutnya juga seperti itu. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Belum hafal, diulang lagi sampai hafal. Terus nanti sudah kalau sampai di bawah, innallaha alimun qadir. Baru
Kalau sudah mengulang-ulangi sedikit-sedikit, baru dari awal sampai akhir. Siap? Siap. Siap menghafalkan? Siap. Oke, sekarang ayo dihafalkan bersama-sama. Nanti maju ke depan, menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 13. Cuma yang lain ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita sudah mengerjakan 3 pembelajaran, yaitu membaca, menulis, dan menghafal. Ya. Setelah saya nilai dan juga penilaian dari antar teman tadi, nah, ternyata ada beberapa yang masih belum bisa menghafal dengan lancar, tapi nggak apa-apa. Nanti ada tugas tambahan dari saya lagi, nggih, agar bisa menghafal, menulis dengan rapi dan membaca dengan lancar. Sudahkah sampai tadi semuanya menghafal apa? Membaca? Sudah. Dan sudahkah menulis dengan rapi? Sudah. Dan sudahkah menghafal dengan benar? Oke. Ya, jangan lupa ya untuk dipelajari pertemuan depan, pelajari membahas tentang apa? Isi pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan dipersiapkan, Pak. Siap. Gerak. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Belajar? Belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.